Saya dari dulu ya mungkin cuman punya ilmu tuh sebatas baca Quran, taharah, hafal taharah ya dari awal sampai akhir. Sholat dengan bacaannya hafal, udah itu aja. Jadi saya ngajarin mualaf itu, mualaf ngajarin saya skillnya mereka. Lihat, inilah equity, bukan equality. Ini yang diajarkan Islam. Equity, adil, bukan equality, sama rata. Ya, lihat. Ini yang diajarkan Islam. Dia cuma satu karung, ya bener aja orang dia manjat yang bagian atas semua. Ini yang 3 karung, bagian bawah yang kena sama tangan doang. Nah ini yang Islam benar-benar ajarkan ke kita. Masalahnya orang kita tuh banyak yang tidak mau lepas dari riba, bukan tidak bisa. Mereka nggak mau lepas. Dan banyak, makanya saya sering bilang kalau seminar-seminar ini saya ngisi di Jakarta atau di Surabaya, di Bandung juga pernah sekali. Seminar bisnis syariah yang kurang guru ngaji? Enggak juga. Hah? Nah, kurang Qurannya. Satu Quran itu berbanding 7 di Indonesia. Satu Quran berbanding 7 orang. Bayangin, pernah ketemu nggak sih di TPA tuh Qurannya? Habis baca, temennya mau baca, dioper ke sini. Ini temennya mau baca, dibalik lagi. Yang ini ngeliatnya kebalik. Ya ini benar-benar kejadian loh ya di Indonesia. Jadi masalah di Indonesia tentang buta aksara Quran bukan nggak ada guru ngaji, tapi nggak ada Qurannya. Qurannya nggak ada. Saya mulai dalam diam memang. Dia nggak diam juga. 2012 di Facebook saya posting sekali doang. Cuman tanggapannya nggak ada, jadi ya udah saya kerjain sendiri. Nggak apa-apa. Ingat ya, saya tipikal pemburu pahala mungkin ya, dan pemulung amal. Ente nggak kerjain, gua babat habis. However, gimana pun caranya, saya pikir muslim lain yang nggak mau peduli, saya sikat habis. Ada kampung mualaf, kampung murtad, muslim nggak mau pikirin, kita sikat habis, kita yang masuk. Apapun resikonya, mau sampai pukul-pukulan, mau sampai dibacok-bacok juga, ayo kita masuk. Ini ladang, ini jalan, ini path to heaven, ini jalan ke surga. Gak mau kalian ambil, kalian cari jalan yang sempit, kecil, banyak semaknya, gotnya lebar-lebar dan gak ada lampu. Tambah apa lagi tuh? Ada anjing galak. Ya kan? Ini jalan-jalan lebar loh masuk ke surga, serius. Sama seperti yang tadi bisnis itu, ya. Banyak yang gak mau ngejalanin karena takut apa? Bayar seikhlasnya, gile dendro. Kagak jalan nih urusan bisnis. Alhamdulillah ya. Ini istri saya juga ada yang paling sering saya tinggalin. Ya, bulan ini kita setting 4 kafe baru. Tarumajaya di Bekasi, Keramat Jati Jakarta Timur, Margonda Depok, dan terakhir insya Allah akhir bulan ini di Purwokerto. Jalan nggak? Jalan alhamdulillah. Bayar seikhlasnya, ya seikhlasnya. Kadang-kadang orang ikhlas kan masih mikirin ngasih ya. Antum ngerasain lah nih ya, bapak-bapak rata-rata ngerasain. Kecilnya sama ibunya mungkin dititipin sama ibunya uang hari Jumat. Dek, nanti kalau sholat Jumat masukin kotak amal. Ikhlasin ya. Kalau sampai hari ini mindset kita tentang ikhlas masih sama tentang apa yang kita beri, kita nggak jauh beda sama anak kecil itu berapa puluh tahun silam yang dikasih uang sama ibunya. Dek, ini ya buat sholat Jumat, masukin ke kotak amal. Karena ikhlas itu pada saat kita sudah di level yang sekarang ini, apalagi orang ngaji ya, ikhlas itu adalah apa yang kita terima. Emang sakit kita mau? Enggak kan? Tapi hebatnya orang, hebatnya mukmin, pada saat dia sakit dia bersyukur. Berkurang dosanya, alhamdulillah sakit ya Allah,
Alhamdulillah. Coba letakkan hati di situ. Makanya ini yang saya taruh di antara karyawan yang bekerja di tempat saya, yang sistem bagi hasil juga. Sama. Ikhlas itu bukan kamu memberi, tapi kamu menerima. Customer ngasih berapapun, alhamdulillah itu duluan. Syukuri itu duluan. Kalau dia komplain, bikinin lagi kopi yang enak. Kasih tahu ke dia, edukasi ke mereka. Bisa kok di semua sektor. Masalahnya kita mau atau tidak, berani atau tidak mengambil sikap. Sekarang ini banyak loh ya. Jadi dari bisnis ikhlas ini alhamdulillah. Mungkin nggak ada di Bandung, tapi di luar Bandung. Asgar itu. Ya, Asgardian. Ya, The Capsters. Dari mulai 73 orang sekarang lebih dari 200. Tadi saya cek grupnya itu udah 243. Kemarin masih 217 waktu saya di Solo. Jadi grup The Asgardian. Iya, around the globe. Jadi mereka kirimkan Asgardian di keliling dunia, kan Asgardnya hancur. Jadi mereka tuh melayani seluruh Indonesia dengan sistem yang sama. Dulu satu capster, ini mereka yang cerita sendiri ya, saya ngedengerin mereka. Satu capster itu butuh 8-10 kepala per hari dengan 4 orang capster untuk menutup biaya sewa lahan, nah itu ya. Iya, toko kios kecil gitu kan. Numpuk semua tidur di situ. Iya kan? Sekarang dengan bayar seikhlasnya mereka, bahkan nggak tahu motong berapa kepala hari ini, tapi sudah tidak 800.000 lagi yang ada di kotak. Itu yang karena seikhlasnya 1,5 juta, kadang-kadang dapat 2 juta. Mereka sendiri sampai wonder ya, Masya Allah ini kok pas kita hitung malamnya itu suatu hal yang menyenangkan setiap harinya. Dapat berapa hari ini? Ngumpul semua. Dan lihat ya, bisnis bayar seikhlasnya. Di Kendal sekarang udah jalan, jadi restoran ambil seperlunya, bayar seikhlasnya. Resto ya kelasnya ya. Resto dengan prasmanan. Dia setiap harinya dia 16-20 menu. 16-20 menu, nggak dikit. Dan alhamdulillah jalan. Sekarang mau buka yang ketiga di Semarang. Bangkrut nggak? Ya kagak. Resto lo ya. Itu peralatannya benar-benar peralatan resto. Jadi resto ya benar-benar resto. Restoran, bukan karena bayar seikhlasnya pakai piring rotan, dikasih kertas yang kayak kembang nggak jelas itu. Iya kan? Iya kan, asal tumpuk aja. Berasnya aja dia pakai beras Delangu. Beras Delangu itu kayak Cianjur Pandanwangi. Iya, yang mahal. Di Jawa itu mahal sih. Dan kalau dibilang nggak jalan, itu jalan sih. Heran kan? Bisa hidup hal yang seperti ini. Karena ini sudah janjinya Allah. Cuman manusia itu kadang-kadang dia menyatakan dirinya beriman, sholat 5 waktu dijalankan, tapi nggak yakin sama yang nyiptain dia. Ya, mengaku dirinya beriman. Antum beriman nggak? Beriman. Takbir, Allahu Akbar. Sholat 5 waktu. Tapi ragu sama Allah. Nah itu yang kita harus tanyain. Ini salah satu materi akidah yang biasa saya sharing. Ini salah satu materi akidah yang biasa saya sharing. Jadi ini yang saya sering bilang, ke tempat saya main aja kalau ada saya. Banyak kok yang sering datang cuman ngobrol doang. Ini Sandi juga sering nih. Tuh orangnya. Iya. Sering datang, ngobrol aja, sharing tentang apa? Bisnis. Konsultasi bisnis sama saya kagak bayar. Asli nggak bayar. Bahkan Ari Untung setting cafe kan, bayar seikhlasnya. Dia bilang seikhlasnya. Sampai dia bingung. Saya bilang, Ri, kalau lu ikhlasnya cuman beliin gua nasi goreng di mie tek-tek situ ya nggak apa, beliin aja deh. Karena kalau lu ikhlas berkah buat gue. Jangan bingung kirim angka. Karena angka itu cuma nipu doang, percaya deh.
Nggak tahu ya, mungkin karena saya udah di stage ini, jadi udah berbeda mungkin ya berpikirnya. Jangan jadi materinya jadi berat. Cuman sebenarnya kalau kita mau bilang kita yakin sama Allah, kita harus tanyain, pulang, bercermin, berkaca, nanyain ke diri sendiri, seberapa yakin kita sama Allah? Ada di mana posisi Allah di hati kita? Yakin nggak sih kita sama Allah? Jangan-jangan yakinnya cuman baru di lisan. Siap mati nggak untuk Allah? Nah, kadang-kadang orang takbir, siap segala macam, maju, tinggal 3. Ini yang kemarin takbir banyak kan mana ya? Iya itu, ya kan? Ini kan, ini yang sering saya bilang. Ini ya, saya selalu bagikan seperti itu. Kenapa? Ini wadahnya ini nih, kepala ini punya Allah, wadahnya ini punya Allah, isinya ini ada otak, ya kan? 2,7 liter ini punya Allah, ilmu yang di dalamnya punya Allah. Saya nggak berhak masang price tag atau harga untuk naker apa yang ada di sini. Udah untung nggak di shoot down sama Allah. Di shoot down kan jadi idiot kan. Makanya ini harus tetap bermanfaat. Ingat, ilmu yang Allah titipkan kepada kalian sesedikit apapun. Tadi ya yang saya bilang ya, ngaji di sini bisa semua kan baca Quran? Insya Allah bisa semua. Ada ustadznya soalnya. Tegur tuh kalau ada yang angkat tangan. Sholat bacaannya hafal semua nggak? Hafal, insya Allah hafal. Taharah hafal nggak sih? Wudu, mandi, hafal kan? Tayamu, hafal kan? Sederhana itu kan? Itu bayangkan ilmu yang sesederhana ini tuh Allah akan tanyakan loh, kelak di yaumil akhir. Di yaumil mahsyar Allah akan tanyakan, sudah bermanfaat atau belum ilmu yang sedikit itu yang kutitipkan kepadamu. Ingat ya, ini Allah akan tanyakan. Dan Allah akan tanyakan kepada kita, semua yang sudah Allah titipkan, termaksud berapa rupiah yang ada di dompet kita, berapa byte yang kita sudah habiskan di handphone kita, berapa kilobyte, kemana nih? Ya kan, jangan jadinya cuma game online atau TikTok aja. Iya TikTok. Iya kan? Ya kita harus tanyain ke diri kita. Kita harus tanyain ke diri kita. Ya atau jangan-jangan nonton bola online aja. Ada. Nah, kalau kita sudah terbiasa menyia-nyiakan apa yang Allah titipkan kepada kita, makanya jangan heran kita kok jauh ya kayaknya dari Allah. Kita kok nggak bisa dekat ya? Padahal pakaian sudah sangat Islami sekali, ya kan? Peci kemana-mana, ya, jenggot panjang, ya kan? Ada yang berewokan, ada nggak sih? Ada lah ya. Ya kan tampilan sudah sangat Islami sekali, pakai peci kemana-mana. Saya malah jarang. Ini Mickey hat, pakai baju koko kemana-mana. Saya kaos kemana-mana. Ini 4 sahabat dalam bahasa Jepang. Kalau ketemu orang Jepang yang nanyain, saatnya kita berdakwah. Sesimpel itu kan. Sebenarnya sih sangat mudah. Sebenarnya kalau kalian udah membiasakan diri kalian beraktivitas dalam berdakwah dan selalu ingat Allah, maka kalian akan selalu ingat, oh iya, saya ngelakuin ini untuk Allah. Saya ngelakuin ini untuk Allah. Maka dalam berbisnis pun kalian akan melakukan ini untuk Allah. Gimana caranya mencari keberkahan? Yang tadi punya bisnis cukup banyak ya saya lihat. Ada tadi? Ya, Mas jualan apa? Kopi ayam geprek. Kaos. Nulis HPP nggak? Enggak. Kenapa nggak nulis HPP? Itu kan diajarin sama Rasulullah. Tulis HPP-nya di situ. Harga pokok produksi. Nah, di bawahnya tulis harga belum termasuk keuntungan. Silahkan, keuntungan ditentukan oleh pembeli. Money? Nah, harus begitulah, harus berani kita. Udah ketakutan nih, nggak jadi tanya deh. Udah goyang-goyang kakinya kan? Nggak kan seperti itu. Maksudnya gini, ini untuk memotivasi ya, untuk memotivasi kita berbisnis harus seperti Rasulullah. Ya kan, jangan sampai kita berbisnis itu tasyabuh. Tasyabuh itu bukan hanya kita mengikuti orang kafir ya, cuman kegiatan bisnis kita atau perlakuan kita terhadap bisnis itu ngikutin orang kafir.
Hati-hati ya. Makanan, cek ayamnya dari mana, apalagi ayam geprek, ya kan? Cek bagaimana cara mereka memotongnya. Bumbunya datangnya dari mana. Kopinya, cek kebunnya. Ya cek semuanya. Ingredientsnya segala macam. Konten yang di dalam makanan minumannya. Itu harus kita jaga sih. Ya. Yang lainnya mungkin kurang lebih sama. Kalau nggak clothing, ya kan? Makanan, minuman, packaging maupun langsung jadi. Ini kalian harus cek. Jangan sampai kita memaksa orang untuk memakan sesuatu yang tidak halal. Akhirnya nggak bilang haram ya, tidak halal. Artinya apa? Masih ada syubhat di dalamnya. Contoh kopinya dari riba. Ya, modal dagangnya semua mereka dari riba. Kitanya nggak riba, tapi kita tahu mereka modalin dari riba. Kita ingetin mereka memakai produk-produk yang belum ada halalnya. Ya, mencegah. Kecuali bikin sendiri, bikin semua sendiri. Enggak kan beli ya. Nah, itu ngecek balik ke mereka, Mas. Kadang-kadang kita lupa ngecek juga. Yang penting udahlah, jalan aja. Hal sederhana. Jadi kalau bisnisnya nggak berkah, coba flashback, cek lagi ke belakang. Udah ya, kebanyakan ngomong. Nggak apa-apa mulu. Lanjut tanya jawab aja. Tanya jawab. Nah, berarti tips kok untuk mulai bisnis ikhlas. Karena kan pasti masih berpertanyaan, ragu-ragu pasti masih banyak. Apa sih azamnya, apa yang harus diperkuat itu dari mana gitu? Ikhlasin aja dulu. Ikhlasin aja dulu. Sesederhana itu nggak mungkin. Iya, sederhana. Ikhlas itu kan sederhana, tapi rumit. Tadi ustadznya nanya surat Al-Ikhlas, diem. Taunya kulhu kan? Karena apa? Karena di surat Al-Ikhlas nggak ada kata-kata ikhlas, bener nggak? Bayangin, kalian dipaksa loh, di-enforce untuk menghafal surat yang sangat pendek dengan sangat mudah kita hafal. Di mana kita menyatakan Allah itu satu. Itu di tetangga setengah mati loh, mengakui Allah itu Esa. Padahal ada di ayat dia. Kemarin diskusi, saya ngajak istri sama sahabatnya istri, bolak-balik sampai saya tunjukin ini kata Tuhan kamu. Bebalnya minta ampun. Lihat, itu Tuhannya dia udah ngomong loh. Maksudnya. Ini kita baca sehari-hari. Nggak mungkin nggak baca lah sehari-hari. Pasti ketemu itu surat kulhu itu. Ada lah. Dalam kehidupan kita tuh nempel sekali itu. Al-Ikhlas. Tapi kenapa sampai namanya Al-Ikhlas? Karena kita mengikhlaskan loh. Kita mengikhlaskan diri kita. Mengambil. Mungkin yang lahir sebagai muslim nggak akan merasakan hal ini. Tapi seorang yang masuk Islam, dia akan merasakan ini. Dia melepaskan sesuatu yang dia bawa dari lahir. Mau palang kek, mau yang gendut kek, mau yang ungu kek itu Tuhannya. Dia mau disebutin? Inisialnya Yesus. Nah, mereka lepasin loh. Itu dari kecil loh. Mereka bawa itu dari kecil, mereka lepasin. Mereka terima Allah sebagai yang ahad. Nggak ada yang lain. Iya kan, sampai mereka berani bersyahadat loh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, itu mereka itu benar-benar melepaskan. Nah, itulah surat Al-Ikhlas. Lain waktu bahasnya sama Ustadz itu aja. Aku nggak ikut-ikut, beliau lebih jago. Nah, itulah ikhlas. Itulah ikhlas sesungguhnya. Ya, setelah kita percaya Allah itu Esa, Allah itu Ahad, ya. Allah itu segala-galanya untuk kita. Bener nggak sih kita itu Allahul Musta'an? Bener nggak sih kita itu setiap baca Al-Fatihah? Atau Al-Fatihah kita baca ya, pastilah 17 kali sehari itu kita baca minimal. Belum tambah sunahnya. Ya. Kita kan sering bilang kan, kita menggantungkan hanya kepadamu Allah. Saya menggantungkan. Bener nggak sih Allah Musta'an itu benar-benar terjadi dalam hidup kita? Atau cuman Al-Fatihah yang kita baca selewat supaya selesai, amin, udah gitu aja. Nah, ini ke kita ya, ke kita sendiri. Banyak-banyakin istighfar, ada di mana kita berada sekarang. Dan ikhlas itu sebenarnya sangat dekat. Pada saat kita sudah menerima semua yang Allah berikan kepada kita, tanpa kita komentarin, tanpa kita banyak ngomong. Ikhlas itu kan isinya apa sih? Husnuzon.
Iya kan, ikhlas tuh isinya cuma husnuzon. Allah sudah ajarin. Kitanya belajar apa enggak? Husnuzon nih, naik motor, samber, biar. Ya mungkin istighfar dulu kan, astagfirullahaladzim. Kebelet kali ya. Ya biarin aja. Namanya spion, balikin lagi. Ya kan? Ikhlasin aja. Terus kok, kan bisnis ikhlas, saya nggak tahu juga bisnis ikhlas atau apa. Bisnis yang bayar ikhlasnya itu kan tentu bukan yang pertama. Ada beberapa yang sudah pernah ngerjain dan ceritanya banyak yang kurang enak. Itu Banyak yang nggak enak. iya banyak. Bukan kurang enak, banyak yang nggak enak. Karena banyak tutup. Tutup, saya nggak tega banget ketemu. Ya banyak tutup, banyak yang bangkrut. Bangkrut, iya. Itu kenapa kalau kita evaluasi dari itu? Contoh mungkin pernah viral di Jakarta ya, nasi kuning di bawah jembatan layang 3.000. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Cina juga kan? Enak, enak, lu nggak boleh rasis. Kalau gua boleh rasis Pak. Satu ras. Iya. Itu Tiongkok kan ya? Cina, Nggak kalau saya. Cina aja. Cina. Cina. Ah. Dia jualan 3.000 ya kan? Bayar seikhlasnya. Ternyata, kenapa tutup sekarang? Padahal viral, semua stasiun TV ngangkat dia. Wah viral, artis segala macam ngangkat dia. Viral minta ampun. Karena dia ngenerima, dia itu cuman menjalankan corporate social responsibility atau CSR dari perusahaan non-muslim dan perbankan. Inisialnya Lipo. Tanggung. Ya. Yang punya James Riyadi itu. Ya live dah, udah amat. Iya udah amat. Cuman lihat, karena dasarnya seperti itu. Yang tadi aku bilang, hancur. Walaupun bukan bisnis seikhlasnya hancur, cek ke belakang. Pasti ada yang salah. Iya dong. Iya. Masa kita mau salahin Allah? Ya Allah janjimu nggak tepat. Masa berani? Iya kan? Salah di kitanya. Flashback, cek. Akhirnya apa? Tutup 5 cabang baru di Jakarta. Dia bilang saya mau memperluas seluruh Indonesia. Bangkrut sebelum setahun. Allah tutup usaha dia sebelum setahun. See? Iya. Oke? Jadi ya ilmu harus dikuasai maksudnya. Enggak, seikhlasnya aja men. Gini, kalau gratis, kan ada yang bilang ke saya juga, nanya, kok kenapa nggak gratis? Tanggung lu bikin seikhlasnya. Kalau gratis itu tidak mendidik. Gratis itu bikin mental orang Indonesia itu terjajah. Kita yang orang dulunya kita, 400 tahun yang lalu kurang lebih, gampang terima gratisan dari penjajah. Akhirnya apa? Dijajah kurang lama 3,5 abad. Digoblok-goblokin sama orang Belanda. Tambah lagi digoblok-goblokin sama orang Jepang yang kecil-kecil begitu doang tuh. Orang Jepang kecil-kecil injek-injek mati. Iya. Kenapa kita mau digoblok-goblokin sama mereka? Karena kita mentalnya tangan di bawah terus. Islam mengajarkan kita tangan di atas. Coba bayangkan kalau dari dulu kita tangan di atas, kita nggak akan segitu gampang dijajah sama mereka. Karena nilai-nilai Islamnya juga nggak kita jalanin, ya. Kurang lebih seperti itu. So kalau usahanya sampai tutup atau mengalami kemunduran, stagnan aja sebenarnya itu salah loh. Stagnan tuh ya gitu-gitu aja gitu kan. Maju enggak, mundur enggak, mati enggak, hidup juga enggak gitu loh. Jadi ya cukup-cukup aja gitu. Yang akhirnya itu harus kita cek juga kan. Oh ternyata modal kita kecampur ini. Oh bisnis kita kecampur ini. Oh ternyata jadinya seperti ini, seperti itu dan seperti ini, seperti itu. Simple kok. Ini hal-hal sederhana kok. Gitu. Siap, luar biasa. Masya Allah. Jadi intinya ikhlas itu kalau tadi saya simpulkan dari antum tuh matters of menerima ya, bukan memberi ya. Iya. Apa yang kita terima sebenarnya. Kan ada yang namanya qanaah. Iya. Kita merasa cukup dengan apa yang sudah kita terima. Iya, betul. Tapi kalau Stephen, kalau dijalankan dengan benar, seharusnya logikanya
nggak boleh rugi sebenarnya bisnis ikhlas ini. Iya, jadi Ada yang salah gitu. makanya aku sering bilang itu, muslim di Indonesia, muslim di Indonesia pada umumnya, ini nih standar muslim pada umumnya. Benchmarknya kita itu di sini. Di bawah standar kehidupan seorang muslim seharusnya. Karena yang kita pakai azasnya pada umumnya. Jadi pada saat kita melihat, orang kita melihat seorang muslim menjalankan Islam dengan seharusnya, kita akan bilang, wow, Masya Allah, hebat sekali. Padahal kagak asli loh, yang saya lakukan ini standar yang harus dilakukan seorang muslim. Ini kan standar kan? Kita sholat ikut siapa? Rasulullah. Iya kan? Kita beribadah lainnya ikut Rasulullah. Wudhu aja ikut Rasulullah. Masa kita bisnis nggak ikut Rasulullah? Tidur ngadep kanan ikut Rasulullah. Makan, minum, maaf ya, ke kamar kecil. Iya kan? Jalan, keluar rumah, pakai sepatu, melepas sepatu, semuanya. Naik kendaraan, semua ngikutin Rasulullah. Kan standar-standar hidup kita kan harusnya di situ, bukan di sini. Sekarang itu kita banyakkan hidupnya di sini. Jadi begitu kita melihat orang menjalankan sesuai dengan syariat Islam, kita yang wow. Padahal enggak, dia tuh belum ada additionalnya, dia masih standar. Itu yang saya bilang, enggak kok. Lu hidup standar sebagai manusia aja, muslim sebagaimana seharusnya, lu udah keren kan. Terus Pak, kalau misalkan terakhir sebelum ada ini, tentu pernah hashtag tuh ikhtiar itu kewajiban kita. Iya. Dalam konteks bisnis bagaimana kita harus? Ya kita kan tugasnya ikhtiar doang. Ikhtiar aja. Iya. Jualan baju ikhtiar, jualan ayam geprek ikhtiar, campur kopi lagi. Jadi pedas panas. Gitu ya. Jangan kasih yang panas malahan, bagus. Cepet keringetan kan? Sok cobain. Boleh aja sok cobain ya. Jadi ini kan ikhtiar doang. Emang tahu hari ini akan jualan berapa banyak? Tahu hari ini mau berapa kilo ayam yang laku? Nggak ada yang tahu. Hidup aja ntar nggak tahu. Ntar hidup nih apa enggak nih? Pulang dari sini mati apa enggak? Kan kita juga nggak tahu. Namanya manusia ikhtiar. Ikhtiar aja. Karena hasil semua Allah yang tentukan. Ikhtiar kita. Makanya sama, nah ini pulang ke rumah lagi nih. Tadi yang PR-nya ya tadi ya. Nih tambah lain PR-nya nih. Pulang ke rumah. Suami-suami ke istrinya, istri ke suaminya. Kalau suaminya ada di sini udahlah tinggal ngobrol. Tanyain, ngobrol ya, bukan tanyain. Pak, Mah, kita punya misi sama yuk. Ya, ini sama nih ke istriku. Kita punya misi sama yuk. Misinya apa? Masuk surga. Bukan punya mobil, nggak punya rumah, nggak kepikiran bahkan. Ya, misinya sama masuk surga. Visinya apa? Allah ridho dengan apapun yang kita kerjakan di dunia ini, sehingga misi kita accomplish, tercapai, sehingga Allah memasukkan kita ke surganya. Kamu ikhlas ke saya ikhlas ke kamu. Kamu husnuzon ke saya husnuzon ke kamu. Begitu kamu sudah mengikhlaskan saya ini punya Allah. Dan kamu juga punya Allah. Salah satu di antara kita meninggal, tidak ada salah satu yang menangisi satu di antara yang lainnya. Paham? Enak kan? Meninggal, ya udah, galin kuburnya. Mandiin, makamin, selesai. Saya lakukan hal yang sama ke anak saya. 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Umur 2 bulan dia meninggal, bocor jantung. Nah, saya gali sendiri makamnya, saya mandiin, saya bersihin, saya kafanin pakai ihram saya kuburin sendiri, saya tutupin papan, saya timbun, saya taruh nisannya, saya selfie, saya ngantor. Iya, serius. Itu orang sekantor ngeliatin saya mukanya udah kayak zombie. Lah, lu masuk. Kenapa? Ada meeting hari ini sama Telkomsel. Biasa ya. Karena pada saat sudah ada di titik ikhlas, kita sudah tahu di mana akan beradanya dia dan akan berada di mananya kita. Sudah berada pada titik itu. Gitu.
kalau ada teman kok kan dia mulai ngaji nih, tapi kayaknya agak salah kayak gitu. Dia bertanya sama saya waktu itu, kalau hasil udah dijamin Allah, buat apa saya ikhtiar? Itu jawaban atas itu gimana? Oke. Kalau hasil sudah ditentukan Allah, buat apa saya ikhtiar? Karena hitungan kita di hadapan Allah itu cuma ikhtiar, nggak lebih dari ikhtiar. Kalau nggak ada ikhtiarnya, nggak ada hasilnya, men. Kayak lu sholat, udah gampang deh. Emang sholat lu bisa masukin lu ke surga? Kagak. Karena sholat itu cuma ikhtiar lu. Ikhtiar lu menyembah Allah. Simpel kan?